Saudaraku, bagaimana kabarnya? Luar biasa dahsyat dan ajaib. Ya, puji Tuhan ya saudaraku, kita masih bisa beribadah bersama-sama. Apakah kita bisa seperti ini terus? Belum tentu saudaraku. Ya, kejadian COVID ini memberikan kita satu pengertian bahwa kesempatan tidak datang dua kali. Dan bahwa saat ini Tuhan memberikan anugerah untuk kita berbakti kepada Tuhan, itu bukan karena diberikan oleh pemerintah, tidak. Tetapi Tuhan yang memberikan, amin. Ya saudaraku, saya harap saudara masih ingat dengan saya. Sudah lama kita tidak ketemu. Ya saudaraku, ya hari ini kita masuk dalam satu tema bersama bangsa dan negara melakukan perbuatan baik. Ya, tema ini sudah meluas gitu ya. Di sini kita akan belajar satu hal penting, di mana sekarang bukan kita saja yang mengerjakan apa itu perbuatan baik, tetapi kita harus menggandeng, kita harus bersama bangsa kita, bersama pemerintah, di mana tempat kita tinggal, di mana tempat kita di sini Tuhan tanamkan. Ya. Nah saudaraku, kadang-kala kita sering miskonsepsi antara pemerintah dengan oknum pemerintah. Maka yang terjadi ketika kita melihat pemerintah, yang kita lihat negatif. Kenapa? Karena bangsa Indonesia ini sudah apatis. Apatis itu apa ya? Tidak ada rasa lagi, sudah tidak percaya lagi sama pemerintah. Karena pemimpin-pemimpin bangsa kita yang lalu. Saudara harus membedakan yang namanya oknum pemerintah dengan pemerintah. Pemerintah selalu berusaha menyejahterakan bangsanya. Pemerintah selalu berusaha menyejahterakan yang namanya rakyat. Amin. Tetapi oknum pemerintah selalu ada kepentingan di situ. Ini yang membuat sengsara rakyat. Nah, pemerintah yang baik selalu berpihak kepada Tuhan. Tetapi oknum pemerintah yang tidak baik selalu memberontak atau melanggar apa yang dinamakan kehendak Tuhan. Nah saudaraku, kita dapat menggandeng pemerintah kalau kita memiliki cara yang benar melihat apa itu pemerintah. Kita sanggup menggandeng bangsa dan negara kita ketika kita memiliki perspektif yang benar terhadap bangsa dan negara kita. Cara kita memandang itu akan menentukan cara kita bersikap. Amin. Cara kita bersikap akan menentukan cara kita bertindak. Maka hari ini saudaraku, kita akan belajar apa yang Tuhan kehendaki, siapakah sih pemerintah itu di hadapan Tuhan. Mari kita lihat saat ini di dalam Roma pasal 13. Agar kita tidak miskonsepsi, agar kita tidak mengalami perspektif yang salah atau sudut pandang yang salah terkait dengan pemerintah. Ya. Makanya kita harus mengerti ayat ini, kita harus mengerti firman Tuhan hari ini. Saya diberikan pesan berbicara 30 menit. Ya, kita akan akan belajar 30 menit dengan waktu yang sesingkat-singkatnya dan sejelas-jelasnya. Amin. Ya saudaraku. Roma 13 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Saudara sudah ketemu semua, amin? Ya. Roma 13 ayat yang pertama mengatakan demikian. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab, jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik
dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Amin. Siapakah pemerintah? Kalau saudara membaca tadi. Apakah pemerintah bertentangan dengan Allah? Tidak. Apakah bangsa dan negara itu memberontak dan selalu duniawi? Tidak. Saudara. Kali kita sudah membaca, saudaraku ya. Siapakah pemerintah? Maka kita harus membedakan dengan oknum pemerintah atau pribadi yang menjalankan pemerintah. Kalau tadi kita belajar Roma 13, siapakah pemerintah itu? Pemerintah itu adalah yang ditetapkan oleh Allah itu. Jadi pemerintahan yang ada di Indonesia ini, itu sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau sudah ditetapkan berarti di dalam kehendak dan di dalam rencana Tuhan. Betul ya? Jika di dalam kehendak dan rencana Tuhan, berarti di bawah otoritas Allah. Enggak? Betul. Di bawah kendali Allah. Maka saudaraku, saudara jangan usah takut. Saudara dan saya tidak usah bimbang ketika kita hidup benar. Kalau pemerintahan kita tidak benar di hadapan Allah, maka Allah sendiri akan menggoncang mereka. Maka Allah sendiri yang akan memberikan disiplin atas mereka. Nah, saudara, pemerintah adalah yang sudah ditetapkan oleh Allah dan pemerintah adalah hamba Allah. Ya, hamba Allah untuk dua hal, saudara. Yang pertama, ya kalau kita melihat di ayat yang keempat itu, untuk kebaikanmu. Hamba Allah yang pertama adalah untuk kebaikan rakyatnya, untuk kebaikan kita. Dan yang kedua, hamba Allah untuk apa? Menegakkan yang namanya keadilan. Menyatakan murka Allah. Makanya saya pernah sampaikan kepada saudara kalau saudara masih ingat. 3 hal yang harus kita hormati. Ya, usia saudara berapapun, kapanpun, dimanapun saudara. Yang pertama, ya kita bisa menghormati Tuhan melalui 3 hal ini. 1, orang tua kita. Mereka adalah hamba Allah. Pak, orangnya gini-gini, mereka adalah hamba Tuhan. Pak, orangnya gini-gini. Mereka adalah perpanjangan tangan Allah. Yang kedua, pemerintah. Ya. Dan yang ketiga adalah hamba Allah. Atau orang-orang yang dipercaya untuk memimpin umat. Yang dipercaya untuk menjaga jiwa umat. 3 hal ini saudara melawan, 3 hal ini saudara memberontak, 3 hal ini saudara mengusik mereka. Urusannya bukan dengan oknum mereka ini. Tetapi sama siapa? Tuhan. Nah saudara. Jadi Pak, bagaimana? Siapakah pemerintah itu? Pemerintah adalah hamba Tuhan. Loh, Pak, kalau pemerintahnya tidak benar, kita boleh tidak demo? Arti demo itu apa sih sesungguhnya? Arti demo itu sesungguhnya bukan anarki loh. Arti demo itu sesungguhnya bukan merusak, tidak. Itu adalah gambaran-gambaran yang kita lihat saja sekarang ini. Ya, di dalam demo selalu ada penyusup untuk memprovokasi sehingga demo itu menjadi pemberontakan. Tetapi demo yang sesungguhnya itu adalah penyampaian aspirasi.
atau mengingatkan ya, pemerintah. Jadi bukan merusak dan memberontak. Amin. Loh Pak, kalau di gereja, kebijakan gereja tidak sesuai. Boleh enggak kita mendemo, mengaspirasi? Boleh. Tapi saudara melawan atau saudara membuat goncangan di gereja. Saudara bukan melawan pemerintahan gereja, tapi saudara melawan Allah sendiri. Ya, saya di dunia gereja lumayan sudah banyak melihat dan menganalisa. Ya, saya tidak ujuk-ujuk menjadi hamba Tuhan, tidak. Saya dari bawah belajar dari leader bawah sampai Tuhan percayakan jadi majelis, sampai Tuhan percayakan jadi rohaniwan. Maka saya tidak sembarangan belajar tata gereja, ya, jalurnya bagaimana. Makanya ketika, ini yang prinsip firman Tuhan, ini yang prinsip tidak firman Tuhan. Ya. Makanya kalau dulu pas TC, itu salah satu ajang saya berdiskusi dengan para pemimpin gereja. Pak, kenapa ada muncul ini dogmanya ini, teologinya apa? Biblikalnya apa, Pak? Nah, saya pernah cerita sama saudara. Jadi saudaraku, kembali lagi, ketika kita bicara pemerintah, kita berbicara tentang hamba Tuhan. Kita berbicara tentang tangan yang perkasa itu diperpanjangkan melalui pemerintah. Nah Pak, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Sekarang ini kita sudah punya pandangan yang benar ini Pak. Tapi bagaimana sikap kita? Nah mari kita lihat saudaraku, kalau kita melihat di ayat yang pertama, firman Tuhan langsung mengatakan seperti ini. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah. Ya, kalau saudara melihat di ayat yang kelima, di situ, sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Ada dua kata takluk di sini, tetapi memiliki pengertian yang berbeda. Ini akan kita pelajari di sini. Jadi bagaimana sikap kita terhadap pemerintah? Kalau kita ayat yang pertama, ini bicara tentang yang namanya sikap tindak, ketaatan. Apa yang sudah diaturkan pemerintah, kita taat. Nah, saudara. Apa yang sudah misal nih contoh soal COVID nih, protokolnya. Ketika kita kemarin gereja kan mulai ini kan, tidak boleh melaksanakan. Wah sudah gencar. Ini gimana? Ya, jam 10 malam saya dikontak sama Pak Gembala. Mas Yudi ke rumah jam 10 malam. Terus ada rapat terbatas saya dan Gembala. Ini Mas Yudi. Besok kita adakan enggak? Ini sudah ada surat ini. Saya pelajari lihat suratnya. Pak, mending jangan. Itu saat pertama kali saudara kita melockdown gereja. Begini, Bapak Gembala perlu peneguhan. Pertimbangan saya jangan kita malam ini sampaikan secara grup ke seluruh jemaat. Nah terus mereka nanti bagaimana? Pak, itu hari Sabtu saudara. Hari Sabtu malam. Jadi besok mereka gimana? Gini Pak, nanti saya akan video khotbah, saya akan kirim ke YouTube, nanti mereka saya kasih link, biar mereka nanti firman Tuhannya lewat itu. Nanti kalau kita ngelawan ini, malah nanti gereja tidak jadi berkat, malah jadi batu sandungan buat masyarakat. Gitu ya? Iya Pak. Ya saudara, dengan tempo sesingkat-singkatnya saudara, saya membuat video yang saya saat itu belum tahu cara mengedit dan sebagainya. Ya, malam itu saya sampai jam 3 malam membuat video.
Dan puji Tuhan, saudara, jemaat diberkati. Dan mereka juga, puji Tuhan Pak, tidak ada ibadah, kami sudah gentar. Karena pemberitaannya sudah mulai rame-ramenya. Tidak seperti sekarang ini sudah lumayan adem. Gitu kan. Kalau yang awal-awal itu kan membuat gentar. Rasanya kalau kita sudah di ujung maut gitu kan. Betul ya? Mungkin ada saudara yang tidak bisa tidur dan sebagainya. Jojo aku corona gitu dan sebagainya. Ya, saudaraku. Nah kembali lagi saudaraku. Taat. Yang kedua saudaraku, kalau kita melihat kata takluk di situ di dalam ayat yang kelima, ini bicara tentang ketundukan hati. Loh Pak, bagaimana bisa mengerti? Coba saudara lihat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh kemurkaan Allah. Jadi bukan karena hukuman, bukan karena hukum, ya, tetapi juga Tetapi juga oleh karena suara hati kita. Ini bicara tentang apa, saudara? Sikap hati. Jadi kita menghormati pemerintah bukan hanya taat, tetapi kita menghormati dengan ketundukan hati kita. Ini yang harus kita lakukan kepada negara kita. Dan selanjutnya apa, saudaraku? Mari kita lihat ayat yang ketiga. Di situ firman Tuhan katakan, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Melakukan yang baik. Kata baik itu apa, Pak? Ya, kalau saudara lihat bersama bangsa dan negara melakukan perbuatan baik. Saya mau tanya, baik itu seperti apa? Perbuatan baik. Saya senyum aja baik aja. Baik. Saya meringis. Baik. Pak malah medeni gitu ya. Dalam bahasa Yunani ya, ada satu istilah namanya agathos. Ada di sini yang namanya Agatha? Ada? Oh, Mbak Agatha ternyata. Wah, tambah langsing sekarang. Iya. Saya sering ke rumahnya, aman ya. Tidak mungkin marah sama saya. Iya. Nah saudaraku, ini desainer saya ternyata. Agatha, agathos itu sama. Nah saya mau tanya, Agatha artinya apa? Tahu Pak? Ya, banyak orang dikasih nama, tidak tahu namanya artinya apa. Ya. Bukan Agatha ya, tapi siapa? Alta, oh itu. Agatha Alta. Ya. Oh belum, kita paksakan saudaraku ya. Ya, bagus nama Agatha itu. Agatha itu artinya agathos ya. Agathos itu artinya bermanfaat, berfungsi, berperan. Nah, makanya ketika kita melihat ayat ini saudaraku, perbuatlah apa yang bermanfaat. Ya, perbuatlah apa yang berfungsi untuk pemerintah. Yang kita bisa lakukan apa? Ya 3D. Doa, dana, dan daya. Pak, enggak punya dana, ya doa. Pak, enggak bisa doa, dan sebagainya. Enggak mungkin, saudara enggak bisa doa. Males saja. Atau enggak lupa, gitu ya. Daya. Apa yang saudara bisa kerjakan, ya kerjakan. Ya. Makanya saudaraku, saudara jangan anti pemerintah. Saya harapkan dari saudara, ada yang duduk di pemerintahan. Agar saudara bisa dipakai Tuhan. Agar saudara bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan terlebih, agar saudara bisa dipakai Tuhan untuk menjaga gereja Tuhan. Amin. Apa yang kita bisa lakukan, saudara? Bukan hanya tunduk dan taat. Yang ketiga, agathos. Saudara harus berperan dan berfungsi. Dan selanjutnya apa?
Firman Tuhan katakan, bayarlah pajak. Itu artinya apa? Kerjakan kewajibanmu. Ya, kerjakan kewajibanmu. Pak Widi pendeta bayar pajak, bayar pajak. Walaupun telat-telat tapi bayar pajak. Bayar pajak. Ya, telat bukan didende saudaraku. Ya, karena kondisi, tetapi tetap bayar pajak. Sorry, didende itu bahasa Indonesia apa ya? Ditunda-tunda. Itu maaf saudara, itu bahasa negara Greenwood sana. Greenwood, Sadeng sana itu didende. Kalau di-convert di sini, ditunda. Nah saudara, kembali lagi. Nah, kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi kita bisa berperan buat pemerintah kita. Nah saudara bisa terjemahkan secara pribadi. Dan selanjutnya, kita harus kerjakan tanggung jawab. Firman Tuhan ada satu hal yang kita bisa, yang sangat jelas sekali terhadap bangsa dan pemerintahan kita, apa yang harus kita lakukan. Ya, mari kita buka di dalam Yeremia, pasal 29 ayat yang ke-7. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Sudah ketemu semua? Ya. Kita baca sama-sama saudaraku ya. 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Usahakanlah, itu aktif atau pasif? Aktif. Artinya apa? Saudara harus memperjuangkan. Saudara dan saya harus mengupayakan agar negeri ini, agar Indonesia ini tetap sejahtera. Tetap memiliki daya guna. Tetap memiliki kehormatan di hadapan bangsa-bangsa yang lain. Dan selanjutnya apa? Doa. Selalu saudara. Apalagi COVID ini mengajarkan kepada kita, berdoalah bagi bangsa. Berdoalah bagi kesembuhan negerimu. Berdoalah bagi kesembuhan kotamu. Karena kesembuhan kotamu, kesembuhan negerimu adalah kesembuhanmu. Amin. Nah saudara, ini hal yang dapat saya sampaikan kepada saudara. Ya, saya sudah berjanji kepada saudara menyampaikan sesingkat-singkatnya, tetapi sejelas-jelasnya. Amin. Saya berharap saudara jelas apa yang saya sampaikan. Amin saudaraku. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saya undang untuk pemain musik, kita akan menyanyikan satu lagu